Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk dapat menyaksikan lagi pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini melalui buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Ia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaranya agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita semua diperkuatkan lagi dengan firman Tuhan di pagi hari ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White melalui buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Biarlah kita boleh menyaksikan kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berikan beberapa menit kita ke depan untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul Penguasa yang Benar. Ayat inti kita terdapat dalam Lukas 4 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita ikut keterangannya. Setan memberikan semua kekuatannya dalam godaan terakhir ini. Karena usaha terakhir ini akan menentukan takdir siapa yang seharusnya menjadi pemenang. Dia telah mengklaim dunia sebagai kekuasaannya dan bahwa Dia adalah pangeran yang berkuasa di udara. Dia membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan kemudian dengan pemandangan panorama di hadiratnya, di hadapannya semua kerajaan dunia yang telah lama berada di bawah kekuasaannya dan menawarkan kepadanya satu hadiah besar. Dia mengatakan kepada Kristus bahwa Dia dapat memiliki semua kerajaan ini tanpa penderitaan atau kesusahan. Setan berjanji untuk menyerahkan tongkat kekuasaannya dan untuk menjadikan Kristus sebagai penguasa yang benar dengan satu perbuatan darinya yang hanya dibutuhkannya untuk mengembalikan semua kerajaan dunia yang telah dihadirkan di hadapannya pada hari itu adalah bahwa Kristus akan menghormatinya sebagai atasan. Mata Yesus untuk sesaat melihat kemuliaan yang dihadirkan di hadapannya, tetapi Dia segera berpaling dan menolak untuk melihat pemandangan yang memikat itu. Dia tidak mau membahayakan integritasnya dengan membuang-buang waktu bersama si penggoda. Ketika setan meminta penghormatan, kemarahan ilahi Kristus terjadi dan Dia tidak lagi dapat menoleransi hinaan, kesombongannya atau bahkan mengizinkan untuk tetap berada di hadiratnya. Di sini Kristus menjalankan kuasa ilahinya dan memerintahkan setan untuk berhenti. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan dalam kebanggaan dan kesombongannya telah menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia yang sah dan permanen, pemilik semua kekayaan dan kemuliaannya, meminta penghormatan dari semua yang tinggal di dalamnya, seolah-olah Dialah yang menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Berkata kepada Kristus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Dia berusaha membuat hubungan khusus dengan Kristus untuk segera menyerahkan seluruh miliknya kepada Kristus jika dia mau menyembah. Penghinaan terhadap Sang Pencipta ini menimbulkan amarah anak Allah untuk segera menghadirkan dan mengusirnya. Konfrontasi halaman 87 dan 88. Renungkan lebih dalam seberapa apakah nantinya ketika Yesus mengambil alih kepemilikan atas bumi yang baru, tempat yang sempurna di mana dosa tidak akan pernah muncul lagi. Bersyukur dan puji Tuhan oleh karena pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita siapa kita. Bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa, kita adalah debu. Kita manusia yang diciptakan Tuhan sesuai dan seturut gambar rupa Allah. Tapi di sini kita boleh belajar dari sejarah, kita boleh belajar dari kehidupan Kristus di atas dunia ini sebelum Dia mengawali
pekerjaan di atas dunia ini. Dia diizinkan bapaknya untuk melewati 40 hari di dalam perjalanan untuk diuji imannya, diuji kesetiaannya kepada bapaknya. Bagaimana Tuhan diuji di padang gurun oleh setan, di mana setan pun mencobai dia. Dan kita bersyukur di pagi hari ini boleh diingatkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh diizinkan Tuhan untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan juga umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Kita bersyukur oleh karena setiap ujian, setiap tantangan yang Tuhan boleh berikan kepada kita seperti Kristus yang telah merasakan hal itu, bagaimana dia diuji, bagaimana dia cobai, tetapi dia mengandalkan kuasa dari Bapaknya, dia mengandalkan kerendahan hati, di mana Tuhan, di mana Bapaknya boleh memberikan kasih itu, boleh memberikan hati yang rendah hati, di mana dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai hak, sebagai anak dari Allah Bapa, tetapi dia mengandalkan akan kuasa dari Bapaknya, di mana dia boleh mengalahkan kuasa si jahat, dia boleh mengalahkan kuasa di mana setan ingin menawarkan kedudukan dunia, ingin menawarkan kerajaan-kerajaan dunia kepadanya, ingin menawarkan harta dunia, tetapi Tuhan menolak itu, sehingga firman Tuhan di sini dikatakan bahwa dia menolak dengan keras. Dia katakan di sana, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Puji Tuhan, ini melalui pekabaran firman Tuhan, ini adalah pengalaman kehidupan kita setiap hari. Ketika kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, ada contoh bahwa ketika pohon itu semakin lama semakin tinggi, pohon itu tidak akan aman. Pohon itu tidak akan berdiri di zona nyamannya, tetapi pohon itu akan menghadapi angin keras, akan menghadapi panas, akan menghadapi hujan yang akan menimpa dia. Tetapi yang akan membuat pohon itu menjadi kuat adalah di mana dia boleh bertahan, akar-akarnya akan menjadi akar yang kuat, di mana dia boleh bertahan pada angin yang akan meniup dia semakin lama semakin tinggi. Dan begitupun dengan kehidupan umat-umat Tuhan, kita boleh belajar melalui alam, kita jangan menutup diri kita untuk belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh belajar melalui bagaimana setan, di sini juga dikatakan memberikan semua kekuatannya dalam godaan terakhir ini. Kita boleh ingat bahwa di akhir zaman ini Nyonya Ellen G. White juga mengingatkan kita bahwa akan ada peperangan yang begitu besar di antara umat-umat Tuhan yang ada di pikiran kita, yang ada di sekitar kita. Kita boleh melihat kelaparan di mana-mana, ya kan, gempa bumi di mana-mana, peperangan di mana-mana, dan ini yang menjadi gambaran di mana Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa pencobaan yang pertama dari Tuhan adalah pencobaan dalam hal makanan. Kemudian pencobaan di dalam hal kedudukan. Kemudian yang terakhir adalah pencobaan di mana dia dicobai setan agar dia boleh menggunakan kekuasaannya sebagai anak Allah. Jadi kesetiaannya Tuhan hingga akhir dalam pencobaan itu, dia boleh memenangkan pencobaan itu oleh karena dia memiliki hati yang berserah, hati yang penuh kerendahan hati, agar Allah Bapaknya bisa menolong dia dalam pencobaan itu. Kemudian juga di sini dikatakan mata Yesus untuk sesaat melihat kemuliaan yang dihadirkan di hadapannya. Tetapi dia segera berpaling dan menolak untuk melihat pemandangan yang memikat itu. Dia tidak mau membahayakan integritasnya dengan membuang-buang waktu bersama si penggoda. Jadi Tuhan mengajarkan kita tidak boleh membuang-buang waktu dengan orang-orang. Bahkan Tuhan izinkan dengan orang-orang yang menggoda kita, bahkan yang menguji iman kita. Kita perlu patut berdoa untuk mereka, bahkan untuk diri kita, agar kita bisa menerima keadaan di mana Tuhan boleh mengizinkan kita untuk diuji iman kita sampai di mana kita boleh bertahan. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa di sini Kristus menjalankan kuasa ilahinya dan memerintahkan setan untuk berhenti. Setan dalam kebanggaan dan kesombongannya telah menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia yang sah dan permanen, pemilik semua kekayaan dan kemuliaannya, meminta penghormatan dari semua yang tinggal di dalamnya, seolah-olah dialah yang menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Berkata kepada Kristus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Perkataan yang begitu meninggikan diri,
perkataan yang begitu menyombongkan diri, bahwa setan ada di posisi di mana tidak menyadari dirinya adalah sebagai ciptaan Allah juga. Dia menyadari bahwa dia adalah pemilik dunia ini, pencipta dunia ini. Ketika Tuhan mengajarkan kita, memberikan kita kesempatan untuk mengelola harta, kedudukan, kekayaan yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan kita, ingat, jangan sampai kita ada di posisi di mana setan ingin menguasai segala sesuatu, ingin ada penghormatan dari orang-orang yang ingin dia gapai. Kemudian jangan menggunakan kekuasaan, jangan menggunakan harta, jangan menggunakan kedudukan, bahkan titel kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk menindas orang lain, untuk menyakiti hati orang lain. Karena kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama di mana Yesus menderita untuk kita, di mana Yesus berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Terkadang kita menjadi egois ketika Tuhan mempercayakan kekayaan, bahkan kedudukan, titel apapun yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat orang lain begitu sepele, melihat orang lain dengan rendahnya. Sehingga di sini juga digambarkan bahwa Tuhan boleh mengorek dosa-dosa kita yang tidak bisa kita lihat. Bahkan Dia tahu posisi kehidupan kita masing-masing. Di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita sadari bahwa kekuasaan, kedudukan, bahkan status sosial apapun yang Tuhan izinkan untuk kita kelola, biarlah kita mengelola itu dengan baik, boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk bagi kehidupan orang lain, bahkan kehidupan diri kita sendiri, di dalam keluarga, di dalam berorganisasi, di dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan percayakan. Kemudian di sini dikatakan, segala kuasa itu serta kemuliaannya aku berikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Dia berusaha membuat hubungan khusus dengan Kristus untuk segera menyerahkan seluruh miliknya kepada Kristus. Jika dia mau menyembahnya, penghinaan terhadap Sang Pencipta ini menimbulkan amarah anak Allah untuk segera menghardik dan mengusirnya. Pelajaran yang sangat luar biasa di pagi hari ini mengajarkan kita, bahkan kita boleh melihat ada karakter-karakter yang setan tanamkan di dalam kehidupan kita oleh karena kita berdosa, bahwa setan dia berusaha membuat hubungan khusus dengan Kristus untuk segera menyerahkan seluruh miliknya kepada Kristus jika dia mau menyembah. Dunia dan kesenangannya memberikan hal-hal seperti ini. Tanpa usaha kita boleh mendapatkan itu. Tanpa bersusah-susah, tanpa berpeluh, tanpa air mata kita boleh menerima kekuasaan itu, menerima kebahagiaan yang dunia tawarkan di atas dunia ini. Ada begitu banyak orang-orang berbondong-bondong mencari kebahagiaan dunia. Begitu banyak orang-orang berbondong-bondong mencari kedudukan-kedudukan dunia, jabatan-jabatan dunia yang setan tawarkan, padahal itu menipu dan membuat kita perlahan-perlahan menjadi mati. Mati rohani, bahkan mati jasmani. Bahkan kita akan kehilangan nyawa kita ketika kita menyayangi harta-harta kita, menyayangi jiwa kita. Bahkan kita semakin hari dibuat setan untuk semakin egois, semakin mementingkan diri. Dan di sini digambarkan oleh setan sendiri bahwa dia mau menguasai dunia ini. Dia mau ada umat-umat Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan di akhir zaman ini. Dia mau ada umat-umat Tuhan yang tertipu oleh karena tawaran-tawaran kedudukan, kesempatan-kesempatan yang dunia tawarkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita mempertanyakan kehidupan ini, di manakah kita akan menempatkan pilihan-pilihan kita. Apakah kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita sebagai pengelola. Kita hanya pengelola, kita bukan pemilik sah di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam harta dan kekayaan, talenta, waktu, masa muda yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan kita selama kita beraktivitas panjang hari ini. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menjamah hati kita semua, para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Kita boleh merefleksikan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bersama-sama mendoakan
satu dengan yang lain untuk dapat menghidupkan tabiat Allah, tabiat yang penuh dengan penyerahan di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.